Halo, selamat datang di Nestud Academy. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membuat game lagi. Kalau pada sebelumnya kita sudah membuat game di No Run, sekarang kita akan coba membuat game lagi yang logikanya hampir sama seperti di No Run, tapi kita akan coba menggunakan semua arrow yang ada di keyboard. Oke, tahap pertama, seperti biasa kalian cari resource-nya terlebih dahulu. Daripada kalian pusing cari resource, saya sudah siapkan resource yang bisa kalian gunakan. Kalian bisa mendownloadnya di nastudio.com/game2.zip. Ketika kalian enter, otomatis kalian akan mendownload file aset yang sudah saya sediakan. Nah, apabila kalian sudah mendownload file asetnya, otomatis akan ada file zip seperti ini. Lalu kalian ekstrak saja asetnya. Kalian tinggal ekstrak. Kemudian, dari hasil file ekstrak tadi, nah di dalam foldernya, ini terdapat folder image yang kita bisa gunakan. Di sini ada gambar background, space atau luar angkasa, kemudian ada meteor 1 dan meteor 2, ini sprite ya. Kemudian ada gambar plane atau pesawat yang bisa kita gunakan untuk game kita. Nah, jadi kali ini kita akan coba bikin game dengan tema pesawat. Nah, di sini pesawatnya kita akan buat untuk menghindari meteor yang jatuh di langit. Oke? Kalau sudah, sekarang di folder game 2, kita akan buka folder ini di dalam Sublime kita atau aplikasi editor. Kalian bisa menggunakan Sublime atau VS Code. Di sini saya menggunakan Sublime. Nah, ini adalah codingan di No Run pada video sebelumnya. Kita buka file, open folder, kita buka desktop, kemudian ada game 2 yang tadi kita ekstrak. Lalu saya select folder dan tutup game sebelumnya. Lalu kita bikin file index HTML seperti biasa. New file, kita buat index titik HTML. Oke, sudah. Kemudian kita buat file CSS baru juga. Klik kanan new file. Ctrl S simpan dengan nama style.css. Baik, index dan style sudah ada. Selanjutnya kita tuliskan kode untuk membuat board untuk gamenya. Di sini titelnya atau judulnya kita beri nama misalnya Space Adventure. Nah, misalnya Space Adventure, petualangan luar angkasa. Lalu di bodinya, nah kita siapkan seperti biasa judulnya. Nah, misalnya H1. Kita buat judulnya Space Adventure. Oke, lalu di bawahnya untuk skornya kita buat H3 misalnya. Skor, titik 2. Di sini kita masukkan span. Lalu kita beri ID. Skor. Terus kita beri 0 untuk defaultnya. Lalu, setelah ada judul, ada skor, selanjutnya kita bikin boardnya. Di sini kita coba, misalnya kita beri ID main untuk boardnya. Lalu di dalamnya kita buat area, di mana nantinya pesawat bisa bergerak dan meteor juga bisa turun. Kita buat div, ID-nya area, di dalamnya ada div ID plane untuk pesawatnya. Yang kedua, kita copy. Nah, yang kedua kita akan bikin untuk meteor. Oke, jika sudah, kita klik kanan open in browser, kita buka di browser kita ya, tampilannya masih seperti ini karena kita belum setting CSS-nya. Selanjutnya, kita akan setting CSS untuk game Space Adventure kita. Yang pertama, kita buat untuk bodinya. Oke, text align-nya center. Kemudian di sini background-nya tetap putih aja deh, kita nggak usah rubah. Nanti otomatis, oh ya kita belum panggil. Kita link ref dulu. Link ref style titik CSS. Nah, kalau sudah kita refresh dia akan ke tengah karena bodinya kita setting untuk ke center. Selanjutnya kita akan buat untuk main atau boardnya. Kita setting lebarnya, kita nggak perlu lebar-lebar, misalnya 400 pixel. Kemudian kita setting tingginya,
misalnya 500 pixel. Lalu kita setting background. Nah, kita akan gunakan background dari image yang sudah kita download tadi dengan namanya background.jpg. URL background.jpg. Lalu kita setting margin all auto. Nah, setelah kita buat ID main, otomatis tampilan mainnya akan berubah. Oh, sorry. Untuk alamat backgroundnya kita akan ada dalam folder image. Berarti images/background. Kita refresh. Nah, otomatis tampilannya akan seperti ini. Jadi kita ada kotak untuk space atau luar angkasanya. Kemudian, kita buat area yang ukurannya sama. Tinggi dan lebarnya dengan boardnya atau mainnya. Lalu kita buat posisinya absolute. Nah, ini fungsinya adalah untuk supaya pesawat kita bisa bergerak bebas. Kemudian kita buat overflow hidden. Jadi nanti kalau misalnya meteornya melewati lokasi atau melewati main, otomatis meteornya akan hilang. Lalu kita setting Z index, misalnya 100, supaya terlihat di depan. Oke, kalau sudah, ya tampilannya masih seperti ini, belum ada perubahan. Selanjutnya, kita akan coba buat pesawat atau plane. Tadi kan ID-nya plane ya. Nah, untuk plane, di sini kita setting lebarnya misalnya 58 pixel. Kemudian tingginya 100 pixel. Lalu, kita buat background-nya. URL images/plane yang satu titik png. Oke, kita simpan. Kalau kita refresh, nah bentuk pesawatnya kepotong karena kita belum ubah ukurannya menjadi 100% background size-nya. Background size-nya 100%. Kalau sudah kita refresh, nah gambar pesawatnya dia akan full mengikuti ukuran 58 dikali 100 pixel. Selanjutnya positionnya kita buat absolute supaya tidak mengganggu posisi meteornya nanti. Lalu kita setting margin topnya misalnya 300 pixel supaya pesawatnya turun ke bawah. Nah, ke bawah sini, tapi kurang turun lagi. Misalnya kita setting 400. Oke, kita refresh. Nah, pesawatnya sudah ada di pojok paling bawah. Selanjutnya, setelah kita bikin CSS-nya, kan pesawatnya ini ada dua nih, ada plane 1 sama plane 2. Kalau plane 1 ada busnya atau ada apa ini namanya? Pokoknya inilah yang keluar di belakang. Nah, yang satunya lagi kosong, nggak ada ininya. Jadi kita akan bikin pesawatnya memiliki animasi. Jadi untuk animasinya kita pakai keyframe lagi. Add keyframe. Cara penulisannya kita kasih nama planet jet misalnya. Terus kita from. Oke, from-nya dari background yang ini. Oke. To background yang tadi tidak ada isinya. Kita copy, paste. To. Di sini plane yang kedua. Nah, setelah kita buat animasinya, selanjutnya kita panggil animasinya dengan animation planet jet. Lalu di sini saya akan berikan waktu misalnya 0,3 detik dan animasinya infinite atau berulang terus-menerus. Saya simpan, saya refresh. Nah, kalau kalian lihat di bawah sini, nah ini jetnya dia akan kedip-kedip, menandakan kalau pesawat ini sedang bergerak atau sedang terbang. Saya kira seperti itu. Lanjut,
setelah pesawatnya sudah, selanjutnya kita bikin kelas untuk meteornya atau ID untuk meteornya. Dengan cara kita buat tadi ID-nya meteor ya. Kemudian kita kasih width-nya, misalnya kita samain aja 58 pixel. Nah, karena meteornya lebih pendek, kita coba kasih tingginya, height-nya misalnya 86 pixel. Oke, lalu background-nya, ini kita copy aja. Kita ganti jadi meteor 1. Oke, lalu kalau sudah kita buat, background size-nya udah, coba kita langsung tampilin aja meteornya. Nah, ini meteornya. Bentuknya seperti ini. Nah, selanjutnya kita buat animasi sama seperti jetnya. Jadi meteornya kan kita punya dua gambar. Yang pertama yang cuman punya satu api, yang kedua punya banyak api. Oke, kita buat animasi di atas meteor aja, biar enak lihatnya. Add keyframe meteor fire. Misalnya from, kita copy aja dari meteor 1. Selanjutnya kita ke meteor 2. Tuh, meteor 2. Oke, sama seperti tadi, kita tinggal berikan animation meteor fire. Waktunya 0,3 juga, tekan infinite supaya berulang terus-menerus. Kita simpan, kita refresh. Nah, kan meteornya juga dia seperti keluar api terus-menerus. Selanjutnya, kita akan buat langsung JavaScript-nya untuk gamenya. Caranya adalah kalian buka kembali indeksnya seperti biasa. Kemudian kita tuliskan script tipe JavaScript. Nah, di sini saya gabungkan supaya kita lebih gampang bisa melihat elemen HTML dan JavaScript-nya. Tapi kalau misalnya kalian mau pisah juga diperbolehkan. Tinggal buat file JavaScript baru, kemudian kalian src saja. Oke, tahap pertama. Kita akan setting background untuk bergerak. Background yang ini nih, yang space ini. Oke, kita buat function. Misalnya set background moving. Kita buat set timeout function. Set timeout function, kemudian kita buat komentar aja. Setting background berjalan. Oke. Kemudian kita buat variabel, misal namanya bg, sama dengan document.getElement by id main. Nih, yang id main ini yang punya background. Kemudian kita kasih style bg titik style titik background position y sama dengan parse in. Jadi parse in ini fungsinya adalah untuk mengubah tipe data string menjadi integer. Position y replace, kita replace dahulu pixel ke 0. Kemudian hasilnya kita plus 1 untuk backgroundnya. Oke. Setelah itu kita plus kata-kata pixel di belakangnya. Oke ya. Nah, karena kita menggunakan background position y, di sini juga kita kasih style untuk background position y sama dengan 0 aja. Oke, selanjutnya setelah ini akan berjalan, selanjutnya kita panggil fungsi ini kembali, panggil recursive set background moving. Caranya tinggal tulis saja fungsinya set background moving. Oke, setelah itu kita inisialisasi.
backgroundnya, berjalannya. Set background moving di luar. Kita simpan, kemudian kita buka, kita refresh. Ini masih belum berjalan. Oh iya, waktunya kita belum setting. Misalnya kita akan ulang selama 5 milisecond. Kita coba inspect, kita lihat di konsol. Nah, ini ada yang error nih. Line 24. Background position Y, style background position Y dot replace pixel. Oh, komanya ada 2. Oke, kita refresh. Set background moving. Oh, kurang besar kecilnya. Nah, ini akan berjalan untuk background dari angkasanya. Jadi kesannya pesawatnya bahkan berjalan terus, nanti ini akan turun ke bawah. Selanjutnya, setelah kita setting untuk background belakang, selanjutnya kita akan setting untuk kalau kita menggunakan arah atas, arah kiri, arah kanan, dan arah bawah, pesawatnya dia akan bergerak. Oke, di sini kita buat untuk setting pesawatnya menggunakan tombol yang ditekan atau di key down. Kita gunakan window dot add event listener. Nah, aksi apa yang ingin dilakukan di sini adalah key down. Kita jalankan function kita. Nah, function kita masukin parameter E untuk mendapatkan output yang didapatkan. Lalu kita buat variabel untuk pesawatnya sama dengan dokumen get element by ID. Pesawat tadi plane ya ID-nya ya. Kemudian kita buat variabel untuk ini dulu aja. Nanti kita akan buat variabel lainnya sambil jalan aja. Nah, selanjutnya kita akan mendeteksi kode untuk arah. Itu apa aja? Caranya kita konsol terlebih dahulu. .log untuk mendapatkan kode dari keyboard yang kita tekan. .keycode. Oke, kita refresh. Nah, kita lihat di bagian konsol. Kita tekan arah atas itu 38, arah kanan 39, arah bawah 40, arah kiri 37. Oh, urutan. 37 kiri, atas 38, kanan 39, bawah 40. Oke ya. Kita catat terlebih dahulu supaya tidak lupa. Jadi di sini 37 sama dengan atas kiri, 38 sama dengan atas, 39 sama dengan kanan, 40 sama dengan bawah. Oke, supaya lebih gampang untuk kita menuliskan kode apa yang akan dijalankan. Nah, saatnya kita if. Kalau dia menekan e.keycode sama dengan 37, berarti dia akan ke kiri. Terus kita akan setting pesawatnya plane dot margin style maksudnya style dot margin left sama dengan dokumen dot get atau plane aja plane dot style dot margin left, tapi kita parse in dulu. Oke, kemudian kita replace pixel ke kosong. Kemudian kita kurangi sebanyak berapa pixel atau berapa pergerakan kita. Misalnya kita kurangi sebanyak 10. Kemudian kita kurangi, kita tambah pixel di belakangnya. Nah, kalau begini kan
cukup panjang. Jadi kita untuk memperingkas ini kita buat saja ini ke dalam variabel, kita cut, kita buat variabel di sini. Setelah plain kita buat variabel misalnya left. Left itu berisi margin kiri yang sudah kita parse in dari plain. Oke. Jadi nanti di sini tulisannya left dikurang 10 plus pixel. Oke ya. Coba kita refresh. Kita arahkan kiri. Ini belum jalan. Kenapa? Karena dia kan membaca margin left, sedangkan di sini margin leftnya masih belum diisi. Kita setting dulu di plane-nya. Kita kasih style margin left sama dengan titik 2 line 0. Kita refresh. Nah, kita arah kiri, dia plane-nya akan kiri. Nah, ini hilang karena di sini kita overflow hidden. Jadi kita supaya enak margin left-nya kita letakkan di tengah-tengah saja biar kelihatan posisi pesawatnya. Misalnya margin left-nya kita kasih 130 pixel. Kita refresh. Kita arahkan kiri. Nah, dia akan bergerak ke kiri. Ini kita rubah lagi. Misalnya 160 supaya lebih ke tengah. Kita refresh. Nah, oke, ini udah di tengah. Kalau kita arahkan kiri, dia akan ke kiri. Kalau kita arahkan kanan, belum. Atas belum, bawah belum. Jadi kita akan lanjut bikin fungsi untuk yang atas, kiri, dan kanan. Nah, tapi kalau misalnya kita ke arah kiri sampai ujung, ini kan pesawatnya hilang. Kita akan buat dia kalau sudah di ujung, dia tidak bisa menghilang. Jadi kita kasih if saja di sini. If, karena kita udah masukin ke dalam variabel left lebih besar dari 0. Kalau left-nya lebih besar dari 0, marginnya, kita akan arahkan plane-nya bisa diarahkan kiri. Tapi kalau misalnya dia pas 0, kita tidak bisa arahkan lagi. Contoh ya, kita refresh, kita arahkan kiri sampai ujung, tekan. Nah, kita arahkan kiri lagi, dia tidak bisa karena dia left-nya sudah kosong, marginnya. Kemudian, kita else. Ini kita copy saja. Oke. Ini else yang terakhir kita buang. Kalau keycode 38, berarti dia atas. Terus keycode 39, dia kanan. Keycode 40, dia bawah. Nah, kalau misalnya 38 itu kan atas, berarti kita kasih margin top. Nah, ini berarti top. Topnya bukan min, tapi plus. Sorry, min bener, Deng. Kita kasih min ya. Top, min 10. Berarti di sini kita buat variabel baru. Kalau tadi mendapatkan margin left, kita sekarang mendapatkan top. Atau margin top. Ini margin. Nah, top. Oke, kemudian kalau 39 itu kan kanan. Kanan berarti left-nya itu ditambah. Margin left-nya. Terus, kalau dia 40, berarti margin top-nya ini kita tambah. Kalau tadi margin top-nya kita kurangi, sekarang kita tambah. Oke, kalau sudah kita akan coba. Kita arah kiri, naik ke atas. Oh iya, kita if-nya lupa ganti. Jadi kalau misalnya, ini bukan left, tapi ini kita set top. Kalau topnya lebih besar dari 10, kita bisa gerakin. Nah, kalau ini left selama dia lebih kecil dari margin yang bisa kita maksimalin ke kanan. Itu misalnya 340. Lalu untuk top yang arah bawah, selama topnya lebih kecil dari, kan tingginya tadi 400 kan. Selama topnya lebih kecil dari 400. Oke, kita simpan, kita refresh. Kita arah kiri, bisa. Atas, kanan bisa. Nah, yang atas sama bawah belum bisa, karena atas sama bawah dia akan ngebaca margin top. Ini kan margin top. Sedangkan kita belum ada margin top, jadi di sini harus tambahin margin top. Oke, margin topnya supaya dia full, mepet di bawah. Tadi di CSS-nya kita 400 ya. Itu margin topnya. Oke.
Kalau sudah di setting ini margin top 400, selanjutnya kita coba refresh atas. Nah, dia berjalan, kiri dia bisa, kanan dia bisa. Untuk bawahnya, nah ini bawahnya masih bermasalah. Untuk kalau keikutnya sama dengan 40 dan topnya, oh ini top bukan left. Topnya harus ditambah 10. Oke, sudah, ini naik ke atas, ini kanan, ini ke bawah, terus ini ke kiri. Jadi arah atas, kiri, kanan, bawah itu bisa berjalan semuanya. Baik, untuk pesawatnya sudah berjalan. Nah, selanjutnya, untuk skor ini akan kita berikan sebanyak dia belum game over. Jadi sebanyak background ini berjalan. Jadi kita tambahkan kembali di bagian background untuk update skor. Nah, di sini update skor. Nah, untuk update skor, di sini kita langsung saja panggil dokumen .get element by id or .inner html sama dengan parse in dari ini tadi, skor yang tadi kita dapat dari inner HTML, lalu kita plus 1, lalu kita coba refresh. Nah, skornya akan bertambah terus sesuai dengan background yang berjalan. Ini pesawatnya kita bisa arahkan dengan arah kiri, kanan, atas, bawah. Nah, selanjutnya kita akan buat halang rintangnya. Nah, di sini halang rintangnya kita akan buat meteor. Untuk membuat meteornya bergerak, jadi kita langsung saja scroll ke bawah, kita taruh misalnya di antara background dan event listener ini, kita akan coba buat fungsi untuk meteor bergerak ke bawah. Caranya kita langsung saja buat setting meteor. Nah, di sini kita langsung saja buat functionnya seperti function set background moving. Jadi kita buat function set meteor moving. Jadi untuk pergerakan meteornya. Nah, untuk set meteor moving, di sini kita buat variabel meteor terlebih dahulu untuk mendapatkan meteornya, biar kita tidak berulang menuliskan dokumen .get element by id-nya. Meteor, kemudian kita simpan juga ID untuk plane atau pesawatnya. Dokumen .get element by id untuk plane. Oke, setelah kita buat variabel meteor dan plane, kita buat fungsi set timeout karena kita akan berulang. Function. Oke, waktunya kita setting misalnya 5. Oke. Nah, setelah itu kita akan setting meteornya. Jadi margin top untuk jarak dari atas ke bawah. Kita setting meteor.style.margin top sama dengan dalam kurung parse in dari meteor margin top yang didapat dot replace pixel, kita kosongkan, lalu kita plus 1 dan kita tambahkan pixel di belakangnya. Oke ya. Lalu setelah udah, kita panggil lagi fungsi set meteor moving. Jadi secara berulang atau panggil atau gerakan lagi meteornya. Oke, nah di sini kita panggil inisialisasi meteor. Set meteor moving. Oke, kalau sudah meteornya di sini karena kita pakai margin top, jadi kita kasih style margin top itu sama dengan 0. Oke, kalau sudah kita coba refresh. Nah, meteornya dia akan turun ke bawah. Tapi ini kurang cepat. Kita buat lebih cepat lagi, misalnya selama 1 milisecond.
Tuh, dia akan turun ke bawah. Nah, tahap selanjutnya kita akan buat meteor yang sudah turun sampai bawah, naik lagi ke atas. Oke ya, kita buat di sini if parse in dari yang tadi posisi meteornya. Kita copy saja. Lebih besar dari 500. Kenapa 500? Karena tingginya kan 400 ditambah tinggi meteornya 100 jadi 500. Maka meteor dot style dot margin topnya sama dengan kita buang jadi hilang terus muncul lagi. Jadi min 100 pixel misalnya. Oke, kita refresh. Nah, ini turun ke bawah. Hop, hilang. Nah, muncul lagi ke bawah. Terus muncul lagi ke bawah. Nah, tapi di awal kok dia langsung muncul di sini. Nggak hilang dulu dari atas. Jadi, untuk supaya hilang lagi, di sini kita setting jangan 0, tapi min 100. Oke, min 100 pixel. Ini juga min 100 pixel. Kita refresh. Nah, dia mulai dari hilang akan muncul. Kita refresh lagi. Hilang akan muncul. Dia akan turun ke bawah, muncul lagi. Turun ke bawah, muncul lagi. Tapi kalau misalnya halang rintangnya di sebelah kiri doang, ya nggak asik juga. Kita gampang banget menghindarinya. Jadi kita akan bikin random. Jadi dia akan bisa di tengah, di kanan, di kiri, di atas, dan seterusnya. Nah, caranya adalah ketika kita setting meteor naik ke atas lagi, kita setting juga meteor style margin left-nya. Nah, sama dengan kita random, kita buat dalam kurung math floor. Math floor ini fungsinya untuk menggenapkan. Kemudian math random. Ini fungsi untuk merandom angka. Di sini saya mau buat sebanyak misalnya 250. Oke. Kemudian saya coba plus pixel di belakangnya. Jadi dia margin left-nya akan random 200 dari 1 sampai 250 atau dari 0 sampai 250. Kita refresh. Nah, ini tetap di kiri. Terus, nah ini error nih. Math floor kurang O1. Kita refresh, turun ke bawah. Kemudian, nah dia akan muncul random. Terus muncul random lagi habis ini. Tuh, dia akan random. Tapi ini terlalu pendek perpindahannya. Kita akan rubah di sini misalnya kita plus 50. Jadi setiap perubahan dia akan ada beda 50 pixel. Nah, ini muncul di kiri, kemudian di sini lagi, terus kemudian di sini lagi. Nah, terus di sini lagi. Nah, tapi ketika kita refresh pertama kali, dia akan selalu di sebelah kiri. Kenapa? Karena kan defaultnya emang di kiri kan. Kita mau langsung random aja. Kalau mau langsung random, berarti kita langsung setting aja di atas. Defaultnya 600. Jadi margin topnya bukan default di atas, tapi di bawah. Karena kalau di bawah langsung otomatis, kan kita akan setting ke atas dan random. Coba kita refresh. Oke, langsung random kan dia di tengah. Kita refresh lagi. Tuh. Dia, kita refresh tuh, dia akan random. Kalau tadi kan langsung di kiri terus. Nah, ini udah nih. Kita udah buat pesawatnya bergerak, meteornya bergerak, backgroundnya bergerak. Selanjutnya kita akan buat game over. Game over adalah masa di mana pesawat ini menabrak meteor. Nah, kalau sekarang kan menabrak ya biasa aja. Nah, kita akan buat game over apabila pesawatnya menabrak meteor. Caranya bagaimana? Caranya kita lanjutkan lagi. Set meteor moving ini. Di bawah sini. Kita cek if kita akan membaca offset meteor dot offset top plus 56. Kenapa 56? Karena lebar meteornya 56. Plane titik offset top sama dengan maksudnya sama dengan atau lebih besar sama dengan aja. Lebih besar sama dengan plane dot offset top dan
meteor dot offset left plus 50 lebih besar dari plane dot offset left. Nah, ini saya enter biar gampang melihatnya. Kita kasih dandan lagi meteor dot offset top plus 56 lebih kecil dari plane titik offset top plus 100 dan kita coba meteor dot offset left lebih kecil dari plane titik offset left plus 50. Oke. Nah, kalau dia mengikuti keadaan ini atau untuk offsetnya dia menabrak antara meteor dan pesawat, maka kita akan berikan alert game over. Score-nya adalah dokumen.get element by id score titik inner html. Oke, kita tampilkan skornya. Oke, else. Jadi kalau misalnya game belum selesai, kita set meteor moving biar meteornya bergerak lagi. Oke ya. Kita coba. Nah, ini ada meteor. Kita coba hindari dulu. Oke, aman ya. Ini masih aman, kita hindari. Nah, sekarang kita akan coba tabrak. Dar. Nah, jadi ketika tabrak meteor, otomatis game over. Skornya akan muncul skor yang sudah kita berikan. Nah, di sini pesawatnya masih gerak, ininya juga masih gerak, dan skornya juga masih bertambah dan backgroundnya nggak berhenti. Nah, supaya semuanya berhenti, kita akan masukkan ke dalam flagging atau penanda. Jadi kita buat variabel aja di atas, misalnya di sini kita buat variabel is moving atau kalau masih bergerak, kita defaultnya adalah true. Nah, di background ini if is moving sama dengan true, maka kita akan jalankan fungsi untuk background yang bergerak. Oke ya. Terus untuk yang meteor moving sama. Oh, ini sudah karena kita udah di else di sini. Oke ya, sudah sepertinya cukup di situ. Lalu di sini kita tambahkan fungsi atau yang is moving-nya ketika berhenti is moving sama dengan false. Oke. Kita simpan, kita refresh, kita tabrakan langsung meteor. Dar. Game over sekolah muncul dan berhenti. Tapi pesawatnya masih bisa gerak. Nah, kita belum berikan is moving-nya di bagian ketika kita pilih kaidonya. Kita beri if is moving sama dengan true, maka kita jalankan fungsi yang tadi yang mengecek dan menjalankan posisi pesawat. Ini kita tap supaya lebih mudah lihatnya. Nah, kira-kira seperti ini. Kita refresh. Oke, kita tabrak. Dar. Game over. Dan ini masih gerak. Kita buat freeze seperti biasa. Jadi ketika ini selesai, plane dot set atribut kelas, koma, freeze, dan meteornya juga freeze. Kemudian freeze. Nah, di sini kita kasih CSS. Kalau meteor freeze, maka ini kita copy, kita paste, titik, freeze,
maka dia animasinya kita buang. Begitu pula dengan plane. Plane ini kita copy. Terus kita buat animasinya hilang. Dan plane-nya kita buat titik freeze. Jadi ketika plane dan meteor di freeze tidak ada animasi. Oke, tabrak. Biar, oke. Oh, ini masih gerak. Kita coba, kita inspect. Dia ada class freeze. Oh, sorry. Kita buat aja animationnya none. Ini juga animationnya kita setting none untuk yang meteor dan plane-nya. Ketika tabrak, der. Oke. Nah, berhenti semuanya. Kira-kira seperti itulah cara membuat game sederhana dengan nama Space Adventure. Jadi kita bisa menghindari meteor. Nah, di sini ketika kita belajar JavaScript, kita coba buat game. Ternyata seru juga kan JavaScript. Ya, mungkin sekian dari saya. Terima kasih sudah mengikuti bagaimana cara membuat game kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.